Halo Sobat Zippo, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Halo Om Paus, hari ini bawa Zippo kah? Oh tentu, hari ini pas bawa Zippo lagi kok. Ini dia Zipponya. Wah beda ya Zipponya, bukan reguler. Itu Zippo replika ya Om? Hati-hati, jangan bilang ini Zippo replika 1937 ya. Seperti yang Om Pos pernah bahas sebelumnya, mengenai Zippo replika, nggak semua fans Zippo itu setuju kalau ini disebut sebagai Zippo replika 1937. Maka kita sebut saja Zippo ini sebagai Zippo vintage ya, sesuai dengan nama yang ada di website official Zippo. Nah untuk yang ini tepatnya namanya adalah Street Chrome Vintage with Slashes, karena ada slashnya di ujung-ujungnya ini. Oh begitu Om? Oke. Om Paus beli Zippo itu dari mana Om? Nah, Paus beli Zippo ini dari Mas Teguh Irawan yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Om Paus tuh kenal dengan Mas Teguh itu dari grup Zippo di Facebook juga. Nah, sebelumnya Om Paus sempat videokan ya proses unboxingnya, tapi sayang videonya rusak jadi nggak bisa Paus tunjukin ya. Nah, Paus ini belinya ini berbarengan dengan insert 1941. Kayaknya Om Paus udah tunjukin ya di video tentang Zippo replika. Nah untuk harga yang Om Paus dapat dari Mas Teguh ini masih wajar, masih sesuai harga pasaran, nggak overprice pokoknya. Nah balik ke Zipponya, kalau kita lihat ini boxnya, ya ini dikasih tanda yang Mas Teguhnya replika 37 slash Street Chrome. Jadi emang biasa Zippo vintage ini kalau di Indonesia udah biasa awam disebut sebagai replika 37. Kalau kita lihat kertas garansinya hijau berarti untuk pasaran Amerika. Nah kalau kita lihat di baliknya itu, nah ini ada barcode-nya, Vintage Street Chrome, kodenya 267. Ini baliknya kalau kita lihat ada barcode-nya, kode 267 Vintage Street Chrome, sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan Zippo-nya ya, dan juga yang ada di website Zippo. Ada stiker yang menunjukkan alamat Zippo, ini berarti itu kardus yang baru deh kalau nggak salah ini. Nah, cuma ini warningnya ini warning dari Kanada ya, .ca.gov. Tapi ya sesuai dengan tadi Om bilang, kertas garansinya itu hijau berarti untuk North Amerika ya. Jadi ya bisa di Kanada bisa di Amerika. Tapi kalau kita lihat karena ini belakangnya Kanada, nah nggak ada seal kuning dan nggak ada label harga ya, stiker harga ya. Karena biasanya kalau untuk stiker harga dan seal kuning itu ya wajib ada di Amerika biasanya sih. Nah ini kalau untuk Zippo kita lihat finishingnya itu street chrome, cocok untuk jadi EDC kalau untuk finishing street chrome ini, karena kalaupun ada baret-baret halus itu nggak kelihatan lah, beda kalau misalnya dengan yang HPC high polish chrome. Kalau ada baret dikit aja pasti kelihatan banget. Atau juga matte juga kadang-kadang, kalau matte tuh malah kalau baretnya dalam itu bisa terkelupas catnya. Nah ini penampakan Zippo, casing Zipponya dari depan, atas. Nah ini ada dent karena mungkin pernah pentok kali ya, dan tapi nggak, karena ini street chrome seperti tadi Om Bos bilang nggak terlalu kelihatan. Ini sampingnya, belakangnya ada slashnya juga belakangnya. Ini satu engselnya ini agak menarik juga ya. Ini mirip seperti yang repair punya ya. Nah kalau kita bandingin dengan yang ya, oh enggak deh, tapi ujungnya itu emang kayak rata, enggak seperti ini yang agak melengkung. Balik ke Zipponya, kalau kita lihat bottomnya, kodenya itu J21 berarti produksi Oktober 2021. Nah, kita cek insert, oh ya di bawahnya itu vintage ya, vintage made in USA. Jadi setelah tahun 2021 ke sini tulisan bawahnya vintage. Kalau kita bandingin dengan sama nih yang punya Kangkui tapi dia HPC dengan slash yang vintage juga kita lihat. Nah Kangkui ini kan produksi 2018 ya, Mei ya. Nah dia itu masih paten. Jadi kalau nggak salah itu setelah tahun 2021 ya, mulai dari 2001 ya kalau nggak salah, di bawahnya ini ganti udah nggak paten lagi tapi vintage. Nah beberapa orang fans Zippo itu lebih suka kalau tulisannya itu yang masih paten, karena itu kan mirip-mirip dengan Zippo-Zippo yang klasik yang tua-tua ya. Tapi entah kenapa sama Zippo malah dirubah jadi vintage tulisannya. Oke kita lihat insertnya.
Kelihatan nggak insertnya? Insertnya itu D21, berarti April 2021. Nah, kita lihat bagian dalam casingnya. Masih bersih, belum pernah ada penggunaan ya. Kelihatan ada warna berasnya karena nggak semua coating chrome-nya ikut melekat ke dalam. Kita masukkan lagi. Kita cek bunyi celingnya. Dia punya ciri khas sendiri ya bunyi celing yang di vintage ini. Nah, itu dia. Kotak bentuknya, itu kenapa disebut vintage, karena mirip dengan Zippo klasik yang awal-awal ya. Kenapa orang juga nyebut sebagai 1937, karena kan kalau 41 udah mulai berubah ya. Sebenarnya kalau aslinya sih mulai dari 38 itu udah eksperimen untuk buat bentukan Zippo yang berbeda, nggak kotak lagi. Ya, kalau bentuk kotak itu terkenalnya itu kan dari awal, dari 33, 34, 35 ya sampai kemudian 38, 39 mulai ada eksperimen walaupun belum rilis resmi untuk bentukan yang sudutnya lebih bulat ya. Akhirnya sampai keluar yang model yang 41. Wah keren ya, Zippo vintage look itu unik juga ya ternyata. Oh iya dong, dari bentuknya yang lebih kotak aja udah buat Zippo ini unik ya. Kan nggak salah kalau beberapa suhu Zippo dan fans Zippo itu bilang itu wajib untuk punya setidaknya satu buah Zippo vintage ini untuk dikoleksi. Oke, itu dia review pembahasan singkat Paus untuk Zippo vintage look ini. Senang juga akhirnya Paus bisa punya sendiri ya vintage look ini. Pas ngeliat punyanya Kang Kui itu langsung pengen punya yang vintage look ini. Akhirnya dapat juga. Jadi terima kasih Mas Teguh udah menjual dan mengirimkan Zippo ini ke Paus. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channelnya Paus ya. Komen di bawah juga boleh apakah kalian juga punya atau ngoleksi Zippo vintage look ini. Oke, Paus undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sling, bye.